bayangkan sekarang, nggak usah begini-begini. Jadi nggak usah, biasa aja. Coba bayangkan, seandainya Selasa kita belajar huruf A. Selasa lagi, Pak Jurusan. Hari Senin, ya kan kita belajar huruf A. Selasa huruf A. Rabu huruf A. Kamis huruf A. Jumat, Sabtu, bahkan sekolah minggu juga belajar huruf A. Coba bayangkan, seandainya kita hanya belajar huruf A, hanya belajar huruf A, maka ketika kita sudah mau merayakan Paskah Yesus dan kita diberi teks lagu, kita menjadi anggota KOR karena kita hanya tahu huruf A, maka lagu kita adalah jadi yang kita tahu hanya huruf A. Sebagus-bagusnya lagu itu menjadi kurang menarik karena kita hanya bisa membaca huruf A. Lalu kita diberi koran, diberi majalah, diberi buku cerita, yang kita tahu juga hanya semua huruf A. Sehingga cerita-cerita menarik itu menjadi tidak menarik karena kita hanya tahu huruf A. Maka kalau kita mau supaya hidup kita ini lebih menarik, supaya hidup kita ini menjadi indah, kita jangan berhenti hanya pada huruf A, tetapi kita harus berani, membuka lembaran baru. Wah, dengan membuka lembaran baru, sekarang kita tahu bahwa huruf itu bukan hanya A, tetapi juga ada B. Apa? Ya, jadi lebih enak ya. Bapak. Ya, Bapak berasa pilot. Ya, bisa ya. Karena apa? Sudah ada huruf B, menjadi lebih menarik. Dan hidup kita menjadi lebih menarik lagi, lebih indah lagi kalau kita mau membuka apa? Lembaran baru. Ya, ada huruf C. Baca. Wah, mulai apa? Indah. Apalagi kalau ditulis caca. Lalu menjadi apa? Indah. Maka umat sekalian, pada hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Besok Yesus bangkit, ya kan? Jadi jangan ada yang di kuburan, ya kan? Besok Yesus bangkit. Hari ini kita merayakan mau kebangkitannya. Kita kuburan ini di sini menantikan kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk membuka lembaran baru. Coba kalau saya mengatakan membuka, Ibu dan Bapak meneruskan dengan lembaran baru, ya. Yesus datang ke dunia ini untuk membuka lembaran baru. Itu dia. Coba sekarang ya. Dulu kita tahu yang namanya Tuhan itu adalah Tuhan yang jauh di sana. Iya kan? Maka lagunya adalah gerakannya dapat link YouTube. Iya kan? Kalau kita menjauh dari Tuhan, ternyata Tuhan juga menjauh dari kita. Itu pandangan dunia pada umumnya. Aku dekat, engkau dekat. Jadi kalau kita baik dulu, menjadi orang tidak berdosa, baru Tuhan mau dekat. Itu pandangan dulu, pandangan dunia. Tetapi Yesus membuka lembaran baru. Justru Dia datang ke dunia ini pertama. Dia mau menjadi manusia. Wah, kan kita bilang Tuhan itu maha kuasa. Mau jadi apa aja bisa. Masa dia jadi manusia boleh? Namanya maha kuasa. Mau jadi apa aja juga bisa.
Dan ingat, Yesus membuka lembaran baru. Dia menginginkan supaya kita manusia menyambut sesama kita manusia, karena Dia manusia yang diciptakan baik adanya. Maka Dia mau lahir di kandang domba. Kita orang-orang dunia kalau menghormati, menghargai orang, biasanya bukan karena orangnya, tetapi kita menghargai karena miliknya, karena jabatannya. Belum pernah kita bisa menghargai orang karena orangnya. Tunggu dulu, kamu siapa? Ngaca. Jadi kita menyambut menerima orang itu bukan karena pribadinya yang diciptakan Tuhan baik adanya, tapi karena miliknya atau karena jabatannya. Lalu kita membeda-bedakan sesama. Tuhan Yesus membuka lembaran baru dengan datang sebagai manusia, bahkan lahir sebagai manusia yang hina di kandang hina. Itulah Tuhan Yesus yang membuka lembaran baru. Itu baru pertama. Yesus juga Dia berkata kepada kita dengan membuka lembaran baru. Kalau dulu orang-orang dunia mengerti kita jauh, Tuhan juga jauh, kita dekat, Tuhan juga dekat. Yesus bukan begitu. Dia membuka lembaran baru dengan berkata, Aku datang ke dunia ini untuk mencari orang berdosa. Jadi ternyata, ya kan, orang berdosa bagi Yesus, ya kan, kalau ada orang berdosa, Yesus bukan pergi, tapi justru ada orang berdosa, Yesus datang. Yesus datang. Hanya dengan beginilah akan ada damai. Hanya akan begini, hanya damai. Ibu dan Bapak, kita ini masih terbiasa belum membuka lembaran baru. Kalau Yesus orang bersalah Dia datangi, kebiasaan kita adalah orang bersalah harus datang kepada kita. Ya kita biasa gitu. Yang salah dulu datang kepada kita. Kalau kita katakan, sudahlah Bu, ya kan, coba Ibu datang kepada dia. Bilang aja, kenapa saya begitu? Dia yang bersalah, dia menyakiti hati kok. Saya sudah berkorban banyak, saya sudah memberi banyak, saya sudah semua saya berikan dia, dan dia menyakiti hati saya. Masa saya sudah begini atau setelah dia, aku. Ini berarti kita masih hidup belum membuka lembaran baru. Kita masih hidup di lembaran yang lama, belum membuka lembaran baru. Apalagi misalnya kalau ada orang bersalah pada kita, ya kan? Lalu kita katakan, oh gini, yang tadi saya tambah sedikit. Ini ada yang begini.
damai. Untuk damai. Maka ibu dan bapak semua umat Paroki Ambulu, Yesus sudah bangkit. Dia membuka lembaran baru. Banyak orang yang tidak bisa menerima, tidak masuk akal bahwa Yesus Allah menjadi manusia. Tetapi kita dengan percaya kepada Yesus, dengan beriman kepada Yesus, maka kita pun juga mau mengikuti Dia, mau mengikuti perintahnya untuk membuka lembaran baru. Memang kita harus jujur, kadang-kadang, ini kadang-kadang ya, kita ini kadang-kadang ingin damai, ingin bahagia, ingin tenang, ingin bersatu lagi. Tapi kita ini terus maunya di lembaran lama. Kita merasa kalau kita mendiamkan pasangan hidup, kalau kita mendiamkan tetangga, teman, kita itu merasa bangga. Aku sebenarnya gitu. Ya kan kita macam punya, wah saya punya senjata, gitu loh. Saya punya senjata, jadi saya mau biarkan. Jadi di satu pihak kita mau damai, tapi di lain pihak kita tidak mau membuka lembaran baru. Kita memelihara, mengawetkan situasi masih baik kalau bunyi gereja. Kalau cek gereja kan neng neng gitu kan. Ini enggak neng neng nan neng neng nan neng neng nan neng neng nan. Ya, jadi itu kita pelihara. Itu kita pelihara. Nah, maka ibu dan bapak, mari kita rayakan sungguh-sungguh hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada syarat apa-apa untuk damai. Tidak ada syarat apa-apa untuk hidup lebih indah dan lebih menarik. Kecuali satu. Mau membuka lembaran baru.